Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Satria Novantika Putra. Saya Fitra Febriana Horia. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai unfit proses model. Unifit proses berasal dari penelitian Ivar Jacobson saat bekerja di Ericsson pada tahun 1960-an. Pada tahun 1987, Jacobson mengembangkan metode tersebut menjadi Objectory Process melalui perusahaan Objectory AB. Pada tahun 1996, Rational Software mengakuisisi Objectory dan Jacobson bekerjasama dengan Grady Bosch serta James Rumbaugh untuk mengembangkannya menjadi Rational Unified Process atau RUP dan mendukung penggunaan Unified Modeling Language atau disingkat UML. Pada tahun 2003, Rational diakuisisi oleh IBM dan sebagian prosesnya kemudian dibagikan ke komunitas Eclipse Foundation. Pengertian Unified Process Model. Unified Process UP atau Unified Software Development Process adalah sebuah kerangka kerja pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan inkremental yang dapat digunakan untuk mendefinisikan proses pengembangan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Kerangka kerja ini memiliki banyak komponen dan telah mengalami berbagai modifikasi sehingga menghasilkan beberapa variasi. Beberapa variasi yang populer antara lain Rational Unified Process (RUP) dan Open Unified Process (OpenUP). Kerangka kerja ini juga memiliki beberapa karakteristik utama yang umumnya tetap digunakan pada semua variasinya. Karakteristik utama yang pertama, iteratif and incremental, yaitu pengembangan dilakukan secara bertahap melalui beberapa iterasi sehingga sistem terus berkembang sampai lengkap. Kedua, use case driven. Proses pengembangan didasarkan pada kebutuhan pengguna yang digambarkan dalam bentuk use case. Yang ketiga, arsitektur centric, yaitu pengembangan sistem berfokus pada perancangan arsitektur perangkat lunak yang kuat sebagai dasar sistem. Yang keempat, risk driven, yaitu setiap tahap pengembangan mempertimbangkan dan mengurangi risiko yang mungkin muncul selama proyek berlangsung. Tahapan dalam Unified Process ada 4. Yang pertama, inception. Yang kedua, elaboration. Yang ketiga, construction. Dan yang keempat, transition. Inception, tahap permulaan. Tahap awal untuk menentukan tujuan dan ruang lingkup sistem yang akan dikembangkan. Tujuannya, ke-1, menentukan ruang lingkup sistem yang akan dibuat. Kedua, mengidentifikasi kebutuhan utama pengguna. Yang ketiga, menilai kelayakan proyek dari sisi teknis, biaya, dan waktu. Kegiatan yang akan dilakukan adalah identifikasi kebutuhan pengguna, menentukan tujuan sistem, analisis kelayakan proyek, membuat use case. Hasil dari inception adalah gambaran awal sistem dan rencana proyek. Contohnya seperti dokumen visi sistem, daftar kebutuhan utama, dan perencanaan awal proyek. Elaboration, tahap analisis dan perancangan sistem secara lebih detail. Tujuannya, 1. Memahami kebutuhan sistem secara lebih lengkap. Kedua, menentukan arsitektur perangkat lunak yang akan digunakan. Ketiga, mengurangi risiko teknis sebelum proses pembangunan dimulai. Kegiatannya, analisis kebutuhan sistem, perancangan arsitektur sistem, pembuatan model sistem atau UML, dan identifikasi risiko proyek.
Hasilnya adalah desain sistem dan arsitektur yang jelas. Contohnya seperti dokumen spesifikasi kebutuhan sistem, desain arsitektur perangkat lunak, dan model sistem yang lebih lengkap. Construction, tahap pembangunan atau pengembangan perangkat lunak. Tujuannya mengimplementasikan desain sistem menjadi kode program, mengembangkan seluruh fitur sistem, melakukan pengujian terhadap sistem. Kegiatan yang dilakukan, proses coding atau pemrograman, integrasi komponen sistem, pengujian sistem, dan yang terakhir perbaikan kesalahan bug. Yang akan dihasilkan adalah sistem perangkat lunak yang hampir selesai. Transition, tahap implementasi sistem kepada pengguna. Tujuannya 1. Menyebarkan sistem kepada pengguna. 2. Memastikan sistem dapat digunakan dengan baik di lingkungan nyata. Yang ketiga, memperbaiki masalah yang ditemukan setelah sistem digunakan. Kegiatannya instalasi sistem, pengujian oleh pengguna, pelatihan pengguna, dan yang terakhir perbaikan berdasarkan feedback. Dan hasil yang dihasilkan dari tahap ini adalah sistem siap digunakan secara penuh. Jadi kelebihannya adalah 1. Pengembangan dilakukan secara interaktif. 2. Berorientasi pada kebutuhan pengguna. 3. Mengurangi resiko proyek. 4. Struktur pengembangan yang jelas. 5. Mendukung pengembangan sistem yang kompleks. Dan kekurangannya, 1. Proses cukup kompleks. 2. Membutuhkan tim yang berpengalaman. 3. Memerlukan waktu perancangan yang cukup lama. 4. Biaya pengembangan bisa lebih besar.